Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima dari kelas A SIB Somia, sekaligus mahasiswa dari Universitas Malaysia. Saya ingin menjelaskan kode program dari tugas membatasi halaman admin dan user edit plus delete. Jadi yang pertama di sini saya ingin menjelaskan dulu halaman user editnya. Selanjutnya ada kode $id user sama dengan int $get kurung siku id, array id ya. Jadi kode ini digunakan untuk mengambil ID user dari URL dengan metode get dan dikonversi ke tipe integer untuk memastikan keamanannya. Gitu. Oke, selanjutnya ada kode untuk mengambil datanya. Di sini saya sudah membuat variabel get data by ID dengan query-nya select ambil semua dari tabel user di mana ID user sama dengan $id user pada indeks 0. Jadi dia akan mengambil semua data dari tabel user yang dimana ID usernya itu adalah ID yang kita ambil dari URL ini kan. Kemudian kita mengecek form submitnya. Ketika form disubmit, maka update user akan memproses data yang diinput untuk memperbarui data pengguna database. Jika update berhasil atau lebih besar dari 0, pesan berhasil akan ditampilkan ke halaman dan diarahkan ke halaman user.php. Nah, begitu juga jika gagal. Jika gagal, dia akan menampilkan alert dengan bertuliskan data gagal diubah dan akan dialihkan lagi ke halaman user.php. Jadi, untuk kawan-kawan yang bingung update usernya ini dari mana, ini saya dapat dari sini kawan-kawan, function update user. Dari fungsi yang sudah saya buat pada file controller.php. Baik, kita contohkan saja. Di sini saya ingin mengubah data dari operatornya. Ini saya ingin membuat operator 1. Nah, filenya tetap operator, ya. Operator 1. Saya pilih role, passwordnya saya ganti jadi gini, operator 1 juga ya. Nah, data berhasil diubah. Nah, kemudian data berhasil dirubah. Nah, ini kita sudah memiliki operator 1 @gmail.com yang tadinya cuman bernama operator, sekarang sudah berganti nama menjadi operator 1. Lalu saya akan menjelaskan dari fungsi delete-nya. Nah, oke, kita ke halaman user delete. Nah, di sini ada $id user sama dengan int $get id. Ini dari mana? Ini dari sama seperti di user edit tadi. Ini adalah untuk mengambil ID user dan URL. Nah, buat yang bingung, ID-nya ini didapat dari mana? Nah, ID-nya ini didapat dari mana? ID-nya ini didapat dari ini, halaman user di tombol. Nih. Nah, ID sama dengan row baris ID user. Jadi dia akan memanggil parameter ID ke sini. Kemudian kita ambil data dari database dengan query select semua dari tabel user yang dimana ID user adalah $id user, bukan variabel ini. Pada indeks ke 0 atau hanya mengambil satu data dia. Kemudian kita cek jika datanya tidak ada, maka dia akan menampilkan
error yaitu kategori tidak ditemukan dan akan dialihkan kembali ke halaman users.php. Lalu kita buat pengkondisian lagi. Di sini jika delete user $id user lebih dari 0, dia akan menampilkan data dihapus dan akan dialihkan ke halaman user.php. Begitu juga sebaliknya, jika tidak dia akan menampilkan data gagal dihapus. Nah, bagi yang bingung delete usernya ini dari mana, sama seperti pada halaman edit user, saya ini merupakan fungsi dari untuk menghapus usernya itu yang sudah saya panggil di file controller.php. Nah, ini dia fungsinya. Oke, mari kita contohkan untuk delete-nya. Nah, di sini saya punya username dengan nama operator 2. Saya ingin menghapusnya dengan klik tombol yang berwarna merah. Lalu dia muncul pop-up. Apakah kamu yakin ingin menghapusnya? Oke. Nah, lalu dia akan muncul pop-up lagi dengan tulisan data dihapus. Nah, kita klik OK. Nah, operator 2-nya udah hilang ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membatasi halaman. Jadi maksudnya gini, halaman hanya bisa diakses jika sudah di login. Di contohnya seperti ini. Kita logout dulu. Oke. Nah, di sini kan saya berada di halaman login. Jika saya ingin memaksa masuk ke halaman index.php misalnya. Nah, dia tidak bisa, teman-teman. Dia akan muncul pop-up dengan tulisan Anda harus login terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi untuk membuatnya seperti ini. Kita kembali ke code. Nah, ini saya berada di halaman index.php. Di bagian atas di bawah header saya membuat kondisi di sini if tanda seru is set variable session dalam kurung submit, dia akan menampilkan pesan error seperti yang tadi ya. Nah, Anda harus login terlebih dahulu. Dan dia akan dialihkan kembali ke halaman login.php. Jadi kalau teman-teman bingung submit ini dari mana, submit ini kita ambil dari ini kawan-kawan, dari variable session submit sama dengan true. Nah, ini kan sudah kita atur nih, variable submit sessionnya itu true. Lalu kita buat kondisinya di sini menggunakan tanda seru kan. Jadi jika session variable-nya tidak diatur, maka dia akan menampilkan ini. Nah, jadi nilainya ini otomatis jadi false. Oke, selanjutnya saya ingin membuat atau bagaimana cara membatasi otoritas dari si operatornya ini. Misalnya gini, saya kan punya dua role nih, admin sama operator. Saya ingin membuat si role operatornya ini cuma bisa mengedit data-data sendiri. Misalnya gini, nah saya login nih sebagai operator. Nah, jadi dia cuma bisa mengedit data dirinya sendiri. Jadi dia nggak bisa menghapus atau menambah data ke database user. Berbeda dengan si admin. Saya login sebagai admin contohnya. Nah, dia akan menampilkan semua data yang ada pada database user. Maksud tombol edit, tombol tambah, dan tombol hapus. Jadi cara membuatnya seperti ini. Pada tabel user kita membuat pengkondisian ini. Nah, jika PHP if variable session sama dengan admin, maka dia akan menampilkan tombol add. Jadi tombol add-nya ini cuman bisa tampil ketika si adminnya yang login gitu. Bila si operatornya login, maka di tombol add-nya ini nggak akan muncul. Tuh. Lalu kemudian cara menampilkan datanya ini sama seperti tombol tadi, ini menggunakan if pengkondisian.
Jika labor session role-nya sama dengan admin, maka seluruh datanya akan ditampilkan. Nah, seluruh datanya akan ditampilkan dari tombol delete, tombol hapus, dan sebagainya. Berbeda sama si operator ini. Kalau else, dia cuma menampilkan user, email, role, create, add, sama tombol edit gitu, nggak ada tombol add. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada penjelasan dari saya yang kurang dipahami, boleh ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.